Narapidana itu dengan sengaja merobek seragam penjaranya. Lalu saat bekerja, dia mengasah jarum jahit hingga menjadi tipis, dan dengan itu ia membuat pola baru pada bagian yang robek, agar tanda pengenal penjara benar-benar tertutup. Bahkan topinya pun tidak ia biarkan begitu saja. Ia menyemprotkan logo Nike palsu di atasnya. Dengan pakaian yang sudah diubah ini, setelah kabur dari penjara, dia tidak akan mudah dikenali. Setelah itu, ketika ia sedang memeriksa masalah mekanik truk pengantar untuk sang sopir, diam-diam ia mengukur jarak antara dua balok baja yang terpasang di bawah truk. Lalu ia membuat papan kayu dengan ukuran yang sama, pas hanya sebesar tubuhnya saat ia berbaring. Kesempatan kabur terbaiknya adalah saat sopir datang lagi mengantarkan barang ke penjara. Ketika barang sedang diturunkan dan suara mesin sangat bising, Jack dengan cepat mengambil papan itu, berguling ke bawah truk dan menyelipkan papan tersebut dengan kuat di antara dua balok baja. Hanya dengan bersembunyi seperti itu, dia bisa melewati pos pemeriksaan keamanan berikutnya. Karena suara mesin begitu keras sehingga sopir tidak sedikit pun curiga selama proses itu. Di gerbang penjara, para penjaga memeriksa truk dengan cermin yang mengarah ke bawah. Namun berkat papan itu, Jack bersembunyi begitu rapi sampai mereka tidak melihatnya. Tetapi tepat 500 meter setelah keluar dari penjara, truk itu tiba-tiba berhenti. Untungnya, tidak ada yang perlu ditakuti. Sopir hanya turun sebentar untuk buang air kecil. Namun Jimmy tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kabur. Ia pelan-pelan turun dan bersembunyi di belakang ban. Saat sopir hampir kembali, dia langsung lari ke depan, memutar lewat bagian depan truk dan bersembunyi di sisi lain. Ia benar-benar lolos dari pandangan sopir karena area di sana sangat terbuka. Maka sopir pun tidak repot-repot memeriksa kaca spion saat menyalakan truk lagi. Kesalahan kecil inilah yang menjadi jalan menuju kebebasan bagi Jay. Begitu sampai di hutan, ia segera melepas jaketnya dan memakai topi yang sudah dimodifikasi, menyamar sebagai seorang pejalan kaki biasa. Ia merasa sudah aman, tetapi tiba-tiba polisi mengejarnya dengan sangat cepat. Melihat mobil polisi mendekat, Jack tidak panik. Sebaliknya, ia mengambil sebuah troli belanja dan masuk ke toko mainan di depannya seolah-olah ia hanyalah pelanggan biasa. Kemudian, setelah melihat kamar mandi toko dalam keadaan kosong, ia segera masuk dan membuka panel plafon di atasnya. Ia cepat-cepat memanjat ke atas. Saat polisi menyisir area tersebut, ia sudah menutup kembali panel plafon dan bersembunyi di atas sana. Dengan kepintarannya, ia berhasil mengecoh polisi.